Sejak awal peradaban, manusia telah memandang langit dengan penuh keheranan, memikirkan tentang asal-usul mereka, dan bertanya-tanya tentang arti kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar wacana intelektual. Mereka adalah suara yang muncul dari kedalaman jiwa, memanggil kita untuk mencari sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Dalam setiap bisikan angin, dalam gemuruh ombak, dan dalam kerlip bintang-bintang malam, kita mendengar gema dari pertanyaan-pertanyaan abadi yang terus menghantui pikiran manusia. Siapa kita? Mengapa kita di sini? Adakah kekuatan yang lebih besar mengatur hidup kita? Atau apakah segalanya hanyalah kebetulan? Apakah kehidupan ini berakhir begitu saja? Atau ada sesuatu yang menunggu di balik tabir kematian? Pertanyaan-pertanyaan ini begitu kuat sehingga seluruh peradaban dan agama besar dibangun di sekitarnya, mencoba memberikan jawaban yang dapat menenangkan hati dan pikiran manusia. Namun, jawaban-jawaban itu seringkali tidak memuaskan. Setiap kali kita merasa telah mendekati kebenaran, muncul keraguan baru yang menggoyahkan keyakinan kita. Dalam pencarian yang tak pernah berakhir ini, manusia terus berdebat, meneliti, dan bermimpi. Tetapi mungkin, justru di dalam pencarian itu sendiri, kita menemukan makna yang sesungguhnya. Hari ini, kita akan merenungkan 5 pertanyaan filosofis yang telah melintasi waktu dan ruang. Pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah mendapatkan jawaban pasti, tetapi terus menggugah pikiran kita. Bersiaplah untuk menjelajahi misteri yang menyelimuti keberadaan kita. Sebuah perjalanan menuju kedalaman kesadaran dan keberanian untuk menerima ketidakpastian. Bagian 1. Apakah Tuhan ada? Pertanyaan tentang keberadaan Tuhan adalah salah satu pertanyaan paling mendasar yang pernah diajukan oleh manusia. Ia muncul dari keinginan mendalam untuk memahami asal-usul alam semesta, tujuan hidup, dan makna keberadaan. Dari zaman purba hingga era modern, pertanyaan ini telah memicu diskusi, perdebatan, dan bahkan konflik di antara individu, kelompok, dan peradaban. Sebagian orang percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan ilahi yang menciptakan dan mengatur segalanya. Kaum teistik misalnya, melihat Tuhan sebagai sosok yang tak terlihat tetapi hadir dalam setiap aspek kehidupan. Bagi mereka, keberadaan Tuhan dapat dibuktikan melalui berbagai argumen, mulai dari keindahan alam yang tampak seperti dirancang dengan sempurna hingga kitab-kitab suci yang mereka anggap sebagai firman Tuhan. Kitab seperti Al-Quran dan Injil seringkali disebut sebagai bukti konkret karena dianggap terlalu kompleks dan mendalam untuk diciptakan manusia biasa. Selain itu, pengalaman spiritual pribadi seperti doa yang terkabul atau kejadian yang dianggap sebagai mukjizat seringkali menjadi landasan keimanan mereka. Namun, ada juga mereka yang meragukan keberadaan Tuhan. Kaum ateis, misalnya, berpendapat bahwa tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan tentang keberadaan Tuhan. Mereka menganggap bahwa dunia ini dapat dijelaskan melalui hukum-hukum alam dan teori ilmiah tanpa perlu melibatkan sosok ilahi. Tetapi ironisnya, posisi ateisme itu sendiri juga merupakan sebuah keyakinan, karena mereka tidak dapat sepenuhnya membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Kaum agnostik, di sisi lain, mengambil posisi yang lebih netral. Mereka tidak menyangkal kemungkinan keberadaan Tuhan, tetapi juga tidak mengklaim bahwa Tuhan benar-benar ada. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kapasitas atau alat untuk membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan. Posisi ini memberikan ruang bagi ketidakpastian, tetapi juga seringkali dianggap kurang memuaskan bagi mereka yang mencari jawaban pasti. Lalu jika Tuhan ada, siapakah Dia? Apakah Dia adalah pencipta alam semesta yang tak terbatas ini? Atau hanya pencipta bumi dan segala isinya? Alam semesta begitu luas, dengan miliaran galaksi dan triliunan bintang, sehingga sulit membayangkan bahwa kita, manusia di planet kecil bernama bumi, adalah pusat perhatiannya. Beberapa ilmuwan dan filsuf bahkan berspekulasi bahwa jika ada pencipta, mungkin Dia bukan Tuhan dalam pengertian tradisional, melainkan entitas luar angkasa atau peradaban maju yang menciptakan manusia sebagai eksperimen atau bagian dari sistem yang lebih besar. Pandangan ini membuka pintu bagi gagasan bahwa mungkin keberadaan kita hanyalah salah satu dari banyak kemungkinan di alam semesta. Bisa jadi, Tuhan yang kita pahami
hanyalah cerminan dari keterbatasan pikiran manusia yang mencoba memahami sesuatu yang jauh melampaui pemahaman kita. Tetapi di luar semua teori dan argumen ini, pertanyaan mendasar tetap ada. Apakah keberadaan Tuhan dapat dibuktikan? Hingga saat ini, sains belum mampu memberikan jawaban pasti. Sementara itu, agama terus menawarkan keyakinan, harapan, dan jawaban yang, meskipun tidak dapat dibuktikan secara empiris, memberikan arti bagi kehidupan miliaran orang di seluruh dunia. Pertanyaan tentang keberadaan Tuhan bukan hanya masalah logika atau bukti, tetapi juga tentang kebutuhan manusia akan makna, tujuan, dan rasa aman. Apakah Tuhan benar-benar ada atau tidak? Pencarian ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan spiritual dan intelektual manusia. Dan mungkin, inilah yang sebenarnya membuat kita manusia. Bagian 2. Apakah kita memiliki kehendak bebas? Pertanyaan tentang kehendak bebas telah menjadi pusat diskusi filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Apakah kita benar-benar memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan kita? Atau apakah hidup kita sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali kita? Pertanyaan ini menggugah karena menyentuh inti dari identitas kita sebagai manusia dan bagaimana kita memandang tanggung jawab atas tindakan kita. Dalam agama-agama tertentu, konsep kehendak bebas seringkali berjalan beriringan dengan takdir. Dalam Islam, misalnya, ada keyakinan bahwa Tuhan telah menetapkan takdir setiap manusia, namun manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Dalam pandangan ini, kehidupan digambarkan sebagai jaringan kemungkinan yang sudah ditentukan, di mana manusia bergerak berdasarkan pilihan-pilihan yang diambilnya. Setiap pilihan membawa kita ke arah yang telah dirancang oleh Tuhan, tetapi kita tetap bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Hal ini menyerupai adegan dalam film The Matrix, di mana tokoh utama diberikan pilihan yang tampaknya bebas, tetapi sebenarnya telah dirancang dalam sistem yang lebih besar. Namun, pandangan deterministik ini seringkali bertentangan dengan gagasan kehendak bebas dalam filsafat Barat. Sejak zaman Yunani kuno, filsuf seperti Aristoteles percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan pemikiran rasional. Namun, pandangan ini kemudian ditantang oleh para ilmuwan modern yang menemukan bahwa banyak keputusan kita sebenarnya dibuat oleh pikiran bawah sadar sebelum kita menyadarinya. Penelitian yang dipimpin oleh Adam Bayer dan Paul Bloom pada tahun 2016 menunjukkan bahwa otak kita membuat keputusan sepersekian detik sebelum kita sadar akan keputusan tersebut. Jika keputusan kita dibuat tanpa campur tangan kesadaran kita, apakah ini berarti kehendak bebas hanyalah ilusi? Di sisi lain, jika kita hidup dalam simulasi, sebuah hipotesis yang semakin populer di kalangan ilmuwan dan filsuf modern, kehendak bebas mungkin sama sekali tidak ada. Dalam simulasi, setiap aspek kehidupan dikendalikan oleh pencipta atau sistem yang telah dirancang sebelumnya. Kita hanya menjalankan skenario yang telah ditentukan, seperti karakter dalam sebuah permainan video. Jika teori ini benar, maka apa yang kita anggap sebagai pilihan bebas hanyalah ilusi yang diciptakan oleh simulasi tersebut. Namun, ada pandangan yang mencoba menggabungkan gagasan kehendak bebas dan determinisme. Misalnya, konsep kehendak bebas terbatas mengusulkan bahwa meskipun banyak aspek kehidupan kita ditentukan oleh faktor luar, seperti genetika, lingkungan, dan budaya, kita masih memiliki kebebasan untuk merespons situasi tersebut. Kita mungkin tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani kehidupan berdasarkan kondisi tersebut. Di tengah perdebatan ini, satu hal yang jelas, pertanyaan tentang kehendak bebas bukan hanya persoalan intelektual, tetapi juga memiliki implikasi mendalam bagi bagaimana kita memandang moralitas, tanggung jawab, dan makna hidup. Jika kita percaya bahwa kita memiliki kehendak bebas, maka kita harus menerima tanggung jawab penuh atas tindakan kita, baik itu membawa kebaikan maupun kerugian. Namun, jika kita menerima bahwa kehendak bebas hanyalah ilusi, maka konsep tanggung jawab pribadi menjadi jauh lebih kompleks. Pada akhirnya,
Mungkin jawaban atas pertanyaan ini terletak di antara ekstrim determinisme dan kehendak bebas absolut. Hidup kita mungkin adalah perpaduan antara elemen-elemen yang sudah ditentukan dan keputusan-keputusan yang kita buat berdasarkan pemahaman dan kesadaran kita. Dengan atau tanpa kehendak bebas sepenuhnya, perjalanan manusia untuk memahami dirinya sendiri tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang kita hadapi. Bagian 3. Mengapa kita ada? Mengapa kita ada? Pertanyaan ini merupakan salah satu misteri terbesar yang terus mengusik manusia sejak zaman purba. Ia melampaui sekadar keingintahuan intelektual. Ia adalah panggilan jiwa yang menuntun kita untuk mencari tujuan di balik keberadaan kita. Apakah hidup memiliki tujuan ilahi, atau apakah keberadaan kita hanyalah kebetulan kosmik tanpa makna yang mendalam? Hampir semua agama besar mencoba menjawab pertanyaan ini. Dalam agama Kristen, manusia diyakini diciptakan untuk menjaga bumi sebagai bagian dari tugas ilahi. Sementara dalam Islam, hidup adalah ujian untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Di sisi lain, agama Buddha menawarkan pandangan yang berbeda. Hidup adalah siklus penderitaan yang terus berulang, dan tujuan utama adalah keluar dari siklus ini untuk mencapai pencerahan atau nirvana. Namun tidak semua pendekatan terhadap pertanyaan ini bersifat religius. Filsuf Prancis Aljazair, Albert Camus, memperkenalkan gagasan kehidupan yang absurd. Menurutnya, tidak ada makna atau tujuan intrinsik dalam kehidupan. Kita hidup dalam alam semesta yang tidak peduli pada keberadaan kita, dan upaya untuk mencari makna hanyalah tindakan sia-sia. Tetapi Camus tidak memandang absurditas ini sebagai alasan untuk menyerah. Sebaliknya, ia menyarankan bahwa menerima absurditas dan menikmati hal-hal kecil dalam hidup adalah cara untuk menemukan kebahagiaan. Pandangan Camus ini seringkali dibandingkan dengan ajaran Taoisme. Dalam Taoisme, hidup tidak memiliki tujuan tertentu, dan manusia diajarkan untuk mengikuti aliran alami kehidupan. Makna tidak ditemukan dalam tujuan akhir, tetapi dalam perjalanan itu sendiri. Dengan kata lain, kebahagiaan terletak pada momen-momen sederhana. Sebuah pagi yang tenang, senyum seorang anak, atau secangkir teh yang hangat. Tetapi, apakah benar bahwa hidup tidak memiliki makna yang lebih besar? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa tujuan hidup mungkin terletak pada evolusi. Dalam pandangan ini, kita ada untuk melanjutkan gen-gen kita dan berkontribusi pada kelangsungan spesies manusia. Namun, pandangan evolusioner ini tidak memuaskan mereka yang mencari makna yang lebih mendalam di luar biologi. Pertanyaan, mengapa kita ada, juga memunculkan diskusi tentang kesadaran. Mengapa manusia memiliki kemampuan untuk merenungkan eksistensinya sendiri? Apakah ini sekadar produk sampingan dari evolusi, ataukah ini menunjukkan bahwa kita memang diciptakan untuk memahami sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri? Dalam filsafat modern, kesadaran manusia seringkali dianggap sebagai salah satu misteri terbesar, mungkin lebih sulit dijelaskan daripada alam semesta itu sendiri. Mungkin, seperti yang diajarkan banyak tradisi spiritual, tujuan hidup tidak dapat ditemukan dalam jawaban tunggal. Sebaliknya, ia mungkin terletak dalam pencarian itu sendiri, dalam upaya untuk memahami, menciptakan, dan merasakan. Dengan menerima ketidakpastian dan menikmati perjalanan, kita dapat menemukan makna di tengah-tengah ketidaktahuan. Bagaimanapun, pertanyaan ini tidak hanya tentang mengapa kita ada, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup yang telah diberikan kepada kita. Bagian 4. Apa itu baik dan jahat? Konsep tentang baik dan jahat adalah salah satu gagasan paling mendasar yang telah membentuk peradaban manusia. Dari zaman kuno hingga modern, pemahaman kita tentang apa yang benar dan salah telah menjadi dasar moralitas, hukum, dan agama. Namun, meskipun baik dan jahat seringkali terlihat jelas, mendefinisikannya secara universal tetap menjadi tantangan besar. Dalam banyak agama besar, baik dan jahat dianggap berasal dari sumber ilahi.
Dalam Islam dan Kristen, misalnya, baik adalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sedangkan jahat adalah apa yang melawan kehendaknya. Al-Quran dan Injil memberikan pedoman moral yang mengarahkan manusia untuk membedakan keduanya, seringkali disertai janji pahala bagi yang berbuat baik dan ancaman hukuman bagi yang berbuat jahat. Namun, filsafat menawarkan pandangan yang lebih relatif. Banyak filsuf, seperti Friedrich Nietzsche, menolak gagasan bahwa baik dan jahat bersifat mutlak. Nietzsche berpendapat bahwa moralitas adalah konstruksi manusia yang diciptakan untuk mendukung struktur sosial tertentu. Dengan kata lain, apa yang dianggap baik di satu budaya mungkin dianggap jahat di budaya lain. Contohnya, perbedaan pandangan tentang hukuman mati atau kebebasan individu di berbagai negara. Pandangan Stoik, di sisi lain, mendefinisikan baik dan jahat berdasarkan hasilnya. Menurut Stoikisme, tindakan yang membawa kebahagiaan dan kedamaian dianggap baik, sedangkan tindakan yang membawa penderitaan dan kekacauan dianggap jahat. Filosofi ini seringkali dikaitkan dengan konsep keutamaan, virtue, yang mencakup kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Agama Buddha juga memberikan kerangka moral yang menarik melalui hukum sebab akibat atau karma. Dalam ajaran ini, tindakan baik menghasilkan kebahagiaan, sementara tindakan buruk menghasilkan penderitaan, baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan mendatang. Dengan kata lain, baik dan jahat bukan hanya tentang dampaknya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diri kita sendiri. Namun, ada pandangan yang lebih mendalam dan seringkali membingungkan. Apakah baik dan jahat benar-benar ada, atau apakah mereka hanya ilusi? Taoisme, misalnya, mengajarkan bahwa baik dan jahat adalah bagian dari harmoni alam. Tidak ada yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya jahat, karena kedua elemen ini saling melengkapi seperti yin dan yang. Apa yang tampaknya jahat dari satu sudut pandang mungkin sebenarnya baik dari sudut pandang lain, dan sebaliknya. Manusia modern juga seringkali menghadapi dilema moral yang kompleks. Misalnya, apakah tindakan yang melawan alam, seperti menciptakan teknologi canggih, atau mengubah lingkungan, dapat dianggap jahat? Pesawat terbang, eksplorasi ruang angkasa, dan pembangunan kota besar semuanya melawan alur alami, tetapi mereka juga membawa manfaat besar bagi umat manusia. Dalam hal ini, apakah kita harus memandang baik dan jahat sebagai konsep tetap, ataukah sebagai sesuatu yang bergantung pada konteks? Meskipun tidak ada definisi yang disepakati secara universal, diskusi tentang baik dan jahat terus menjadi landasan bagi upaya kita untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan seimbang. Kita mungkin tidak pernah menemukan jawaban final, tetapi pertanyaan ini mendorong kita untuk berpikir kritis tentang pilihan kita dan dampaknya pada diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Bagian 5. Apakah ada kehidupan setelah mati? Pertanyaan tentang kehidupan setelah mati adalah salah satu misteri terbesar yang terus memikat hati dan pikiran manusia. Ia menggugah rasa ingin tahu, harapan, dan ketakutan kita terhadap apa yang menanti di balik tirai kematian. Apakah kehidupan ini hanyalah akhir dari segalanya, ataukah ada keberadaan lain yang menunggu kita? Hampir semua agama besar menawarkan jawaban atas pertanyaan ini. Dalam Islam dan Kristen, kehidupan setelah mati digambarkan sebagai tempat pembalasan atas perbuatan manusia selama hidupnya. Surga dan neraka menjadi simbol penghargaan dan hukuman yang abadi, memberikan makna pada tindakan manusia di dunia ini. Dalam tradisi ini, janji kehidupan setelah mati seringkali menjadi landasan moral dan spiritual, memotivasi manusia untuk menjalani kehidupan yang saleh dan penuh kebaikan. Namun, pandangan tentang kehidupan setelah mati tidak selalu bersifat dualistis. Dalam agama Buddha, misalnya, kehidupan setelah mati dipahami melalui konsep reinkarnasi. Hidup ini hanyalah salah satu bagian dari siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang terus berulang, dipengaruhi oleh karma, yaitu hasil dari tindakan dan niat kita. Namun,
Tujuan akhir dalam ajaran Buddha adalah membebaskan diri dari siklus ini dan mencapai nirvana, keadaan di mana kesadaran individu lenyap, seperti lilin yang padam. Pandangan ini berbeda dengan pendekatan skeptis, yang menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung gagasan tentang kehidupan setelah mati. Para skeptis berargumen bahwa kesadaran manusia sepenuhnya tergantung pada fungsi otak, dan ketika otak berhenti bekerja, maka kesadaran pun lenyap. Dari sudut pandang ini, kematian adalah akhir dari segala sesuatu, keadaan tanpa rasa sakit, tanpa kesadaran, dan tanpa keberadaan. Namun, ada juga pandangan yang mencoba menjembatani antara sains dan spiritualitas. Fisikawan seperti Albert Einstein dan para pendukung teori kuantum telah membuka diskusi tentang kemungkinan keberadaan kesadaran yang tidak terbatas pada tubuh fisik. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa kesadaran adalah bagian dari struktur dasar alam semesta dan mungkin tetap ada dalam bentuk yang tidak kita pahami setelah tubuh kita mati. Selain itu, pengalaman hampir mati, near-death experience, seringkali menjadi bahan diskusi menarik. Banyak orang yang mengalami momen ini melaporkan sensasi meninggalkan tubuh, melihat cahaya terang, atau merasakan kedamaian yang mendalam. Meskipun fenomena ini seringkali dijelaskan oleh perubahan kimiawi di otak, pengalaman tersebut memberikan harapan bagi mereka yang percaya pada kehidupan setelah mati. Namun, ada perspektif lain yang lebih filosofis. Beberapa filsuf, seperti Epicurus, berpendapat bahwa kita tidak perlu takut pada kematian karena ketika kita ada, kematian tidak ada, dan ketika kematian ada, kita tidak ada. Pandangan ini menyarankan bahwa kehidupan setelah mati bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau diharapkan, melainkan sesuatu yang harus diterima sebagai bagian alami dari eksistensi. Meskipun tidak ada jawaban yang pasti, pertanyaan tentang kehidupan setelah mati mengundang kita untuk merenungkan arti kehidupan itu sendiri. Jika kita tidak tahu apa yang menanti setelah kematian, bukankah itu berarti kita harus menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan kesadaran? Dengan atau tanpa janji kehidupan setelah mati, perjalanan kita di dunia ini adalah peluang untuk menciptakan makna, berbagi cinta, dan meninggalkan jejak kebaikan. Pada akhirnya, mungkin bukan tentang apa yang terjadi setelah kematian, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan sebelum kita mencapainya. Pertanyaan-pertanyaan besar tentang Tuhan, kehendak bebas, tujuan hidup, konsep baik dan jahat, serta kehidupan setelah mati adalah misteri yang telah menemani manusia sepanjang sejarah. Mereka bukan hanya sekadar teka-teki intelektual, tetapi juga jendela menuju jiwa kita, membuka ruang untuk merenungkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi. Namun, mungkin kita tidak ditakdirkan untuk menemukan jawaban pasti atas semua ini. Ketidakpastian yang menyelimuti pertanyaan-pertanyaan ini justru menjadi daya dorong yang membuat kita terus berpikir, mencari, dan belajar. Ia adalah bahan bakar dari kemajuan peradaban, inspirasi bagi seni, dan inti dari spiritualitas. Seperti perjalanan panjang yang penuh liku, pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan dunia. Mungkin, tujuan dari pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah menemukan jawaban, tetapi menjadikan kita lebih sadar akan perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Karena itu, mari kita terus bertanya. Mari kita tetap membuka pikiran dan hati untuk menyelami misteri-misteri ini, bukan untuk menguasainya, tetapi untuk hidup berdampingan dengannya. Dan dalam prosesnya, semoga kita menemukan keindahan dalam ketidaktahuan, kebijaksanaan dalam pencarian, dan kedamaian dalam menerima bahwa beberapa hal memang tidak pernah bisa kita ketahui sepenuhnya. Pada akhirnya, mungkin bukan jawaban yang penting, tetapi perjalanan untuk mencarinya. Sebab di sanalah kita benar-benar menemukan makna dalam keberanian untuk bertanya, kerendahan hati untuk menerima, dan semangat untuk terus melangkah maju.